Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suskazen, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari-hari istimewa di bulan Ramadan. Nah, seperti yang Suskazen semua udah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci, di mana di dalam bulan ini kita itu berpuasa selama 1 bulannya. Selain berpuasa, bulan Ramadan juga memiliki hari istimewa, seperti Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Bersama aku, Kayana Zahra, yang akan menemani Suskazen ke depannya di Senja, sejenak jelajahi nilai agama. Sejarah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam Islam. Peristiwa ini diyakini terjadi pada bulan Ramadan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam sejarah Islam, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Peristiwa pertama kali turunnya wahyu terjadi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Saat itu, beliau sedang menjalani khalwat untuk merenungi kehidupan, jauh dari hidup-hidup masyarakat Quraisy yang tenggelam dalam penyembahan berhala dan kezaliman sosial. Al-Quran turun secara bertahap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Islam saat itu, seperti yang awalnya bermabuk-mabukan bukan hal yang diharamkan. Kemudian turunlah surah yang mengatakan bahwa mabuk tidak diperbolehkan di dalam Islam. Semenjak saat itu, agama Islam tidak boleh lagi bermabuk-mabukan. Selain ayat-ayat yang turun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Islam saat itu, ada ayat-ayat yang turun untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat. Ada yang berfungsi sebagai hukum dan ada yang menjadi penghibur di saat Nabi menghadapi ujian berat. Nuzulul Quran bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi titik awal petunjuk bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap bulan Ramadan umat Islam memperingati Nuzulul Quran dengan meningkatkan ibadah, membaca, dan merenungkan makna Al-Quran. Hingga kini, Al-Quran tetap menjadi pedoman bagi umat Islam, membawa petunjuk dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah sosial hingga hukum. Waktu pasti Nuzulul Quran memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, tetapi umat Islam umumnya memperingati pada tanggal 17 Ramadan. Penentuan tanggal ini didasarkan pada beberapa riwayat sejarah dan pendapat para ulama. Salah satu dasar utamanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 1. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Dari ayat itu, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Nuzulul Quran terjadi pada bulan Ramadan. Lalu mengapa banyak yang memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan? Hal ini merujuk pada beberapa catatan sejarah Islam yang menyebutkan bahwa peristiwa turunnya wahyu pertama terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Sejarah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa dalam bulan Ramadan, karena pada malam ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Suatu malam yang penuh dengan keberkahan, ampunan, dan ketentuan Allah bagi umat manusia. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh atau Jibril
dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Ayat ini menegaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, titik di mana para malaikat turun ke bumi untuk membawa ketenangan, keberkahan, dan menetapkan takdir manusia untuk 1 tahun ke depannya. Banyak ulama menafsirkan bahwa pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir hambanya, termasuk rezeki, umur, dan kejadian-kejadian yang akan datang. Dalam sejarah Islam, Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, tetapi waktu pastinya dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan petunjuk bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil seperti malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Hikmah dirahasiakan malam ini adalah agar umat Islam lebih giat dalam beribadah di seluruh bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir dan tidak hanya berfokus pada 1 malam saja. Ketika pertama kali Lailatul Qadar terjadi, Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira. Saat itulah malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat peristiwa malam Lailatul Qadar pertama kali terjadi, Nabi Muhammad SAW sedang menjalani khalwat di Gua Hira. Peristiwa itu sangat mengguncang Nabi Muhammad SAW. Beliau bergegas pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Khadijah sebagai istri yang bijaksana segera menenangkan suaminya dan kemudian membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal, yaitu seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa apa yang dialami Muhammad adalah tanda kerasulan, seperti yang pernah terjadi pada nabi sebelumnya. Setelah wahyu pertama ini, Nabi Muhammad sempat mengalami masa fatrah atau terhentinya wahyu selama beberapa waktu, yang membuatnya merasa cemas dan merindukan petunjuk dari Allah. Namun setelahnya, wahyu kembali turun diawali dengan surat Al-Mudaththir yang berisi perintah untuk berdakwah. Dari sinilah dimulai perjalanan dakwah Islam yang menghadapi berbagai tantangan dari masyarakat Quraisy. Nah, itu tadi pembahasan senja pada episode kali ini. Berakhirnya pembahasan mengenai sejarah malam Lailatul Qadar tadi, maka berakhir pula nih episode senja pada kali ini. Semoga episode kali ini menambah wawasan Suskazen semua ya. Jangan sedih dulu karena senja akan kembali hadir lagi dengan pembahasan yang tidak kalah menarik lagi nih Suskazen. Nah, maka dari itu saksikan terus senja yang tayang di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa like, komen, share episode kali ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Suska TV Official supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Saya Kayana Zahra pamit undur diri, sampai ketemu lagi di senja. Sejenak jelajahi nilai agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.